sangat menghemat sekali sebenarnya. Jadi lebih dari sekedar penyedia layanan transportasi, Transjakarta itu menghubungkan kehidupan, mau dari lansia, dari teman-teman untuk berangkat sekolah, berangkat kerja, bahkan para perantau-perantau kayak kakak juga sangat bersyukur nih, wah ada Transjakarta, apa-apa murah gitu. Jadi kita itu punya sekarang teman-teman 1,3 juta. Siapa yang tahu di sini jumlah penduduk di Indonesia sekarang? Ayo, ada hadiah dari Kak Malik nanti. 274, ayo siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, kayak lelang ini. 273. Ayo. 275. 276, ayo nawal jadi 280 nih. Siapa yang jawab 274 tadi? Oke, Kak Malik boleh dikasih hadiah. 274. Oke. Jadi itu hampir sekian persennya loh, teman-teman. 1,3 juta pelanggan tuh banyak loh. Bahkan ada negara yang bahkan penduduknya nggak lebih dari ini kan. Jadi katakanlah kalau mereka numpang pipis di sana banjir tuh. Terus untuk jumlah halte kita ada 231 nih. Ada rute 248 yang akan pastinya akan terus bertambah. Nah, dari 100% penduduk Jakarta ada 89,5. Jadi kebayangkan hanya kurang dari 12% nih. Teman-teman kemana-mana naik Transjakarta udah enak banget. Bahkan kalaupun belum bisa naik TJ, bisa naik LRT, ada KCI, komuter lain gitu kan. Jadi secara opsi moda kita tuh udah banyak banget gitu. Dan ini ada 409 panjang rute BRT yang saya bilang tadi, terpanjang di dunia. Bahkan awalnya tuh Transjakarta tuh belajar dari negara Bogota teman-teman, namanya Transmillennium. Jadi Transmillennium itu jadi tempat kita buat belajar, kita kesana dan akhirnya membuat Transjakarta itu di sini. Dan bahkan mereka sendiri udah kalah nih sama kita. Jadi saya belajar dari sini. Mungkin teman-teman punya mimpi, punya cita-cita, bukan yang pertama. Tapi ketika teman-teman bisa lebih baik, teman-teman bisa mengungguli. Saya yakin ketika teman-teman diajar sama guru-guru kita yang di depan, pasti ada kebanggaan gitu dari guru di depan. Udah ngajar, wah anakku di sini, anakku di sini. Karena ibu saya sendiri seorang guru SD, teman-teman. Jadi ketika beliau itu bisa menghasilkan anak-anak didik yang luar biasa kayak kakak-kakak SD itu, ada rasa kebanggaan di hati. Gitu. Kemudian untuk armada kita ada 4.854. Itu banyak banget sih. Nah, ini yang namanya simpul integrasi, teman-teman. Jadi nggak hanya Transjakarta, layanan transportasi publik itu ada banyak. Contohnya apa? Ada KAI, kereta api, ada MRT, ada LRT, ada WUS. Siapa yang pernah naik WUS? Pernah naik WUS, kereta cepat, KCIC. Belum ya, agak mahal sih, kakak juga belum. Cuman itu katanya ngeklaim bisa ke Bandung cuma setengah jam. Sekali-sekali cobalah, sekedar untuk pengalaman. Oke, kemudian ada integrasi yang di dalamnya tuh ada operator bus. Nah, sebenarnya Jakarta sendiri itu tidak mengelola langsung, teman-teman. Jadi kalau kayak angkot, itu kita kayak bayar jarak rute. Jadi nggak benar-benar karyawan Jakarta, tapi kita kerja sama yang punya angkotnya. Gitu. Kemudian ini akan meluas lagi teman-teman, nggak hanya di Jakarta, tapi juga ada karena di Tangerang, Tangsel, Trans Papua, Trans Depok. Ini kayak kolaborasi gitu. Kalau teman-teman suka tahu yang namanya startup kan ya, kolaborasi ini kita kolaborasi biar lebih bisa menjangkau semuanya. Nah, ini adalah konsep Transjakarta, di mana kita punya nilai untuk terus bersih berdaya lestari. Tujuannya apa? Supaya tahun 2050 nanti ketika ekonomi berkelanjutan, kalau teman-teman yang tahu, kita kan harus lebih ramah lingkungan ya, simpelnya. Biasanya kayak mengurangi penggunaan botol plastik, mengurangi polusi. Nah, Transjakarta ini salah satunya fungsinya itu. Dan perubahan dari bus kita yang biasanya pakai bahan bakar fosil dulu udah berubah jadi gas. Dari gas sekarang kita coba ubah untuk berubah jadi listrik. Jadi kalau teman-teman suka lihat bus listrik tuh ada tuh yang model kota-kota. Kalau teman-teman juga mungkin ada yang punya mobil listrik atau sejenisnya, itu udah mulai transformasi kita untuk bisa lebih hijau terhadap lingkungan. Apa yang sudah dilakukan ya menggunakan bus listrik. Kita juga membantu ekonomi. Kalau teman-teman suka lihat di halte-halte besar, ekonomi kayak di BHI,
perusahaan itu kan ada ya yang jual-jualan UMKM segala macam, itu salah satu proyek Transjakarta untuk memberikan dampak sosial. Akhirnya ada akses untuk yang teman-teman disabilitas nih, kayak memberikan mobil-mobil untuk teman-teman disabilitas. Nah, kalau teman-teman ya ini angkat ini paling tua lahir berapa ya? Ini udah nggak ada kan? Rata-rata kelahiran tahun berapa sih? Ini Kak Gista kelahiran tahun berapa? 2010 Pak, saya baru masuk kuliah. Waduh. Berarti generasi Z apa nih? Oh, Gen Z bangga ya. Gen Z. Sekarang lagi viral TikTok nih biasa Gen Z. Apa Gen Z. Zaman Gen Z mungkin gak ngerasain nih yang namanya kemacetan dan polusi. Ya mungkin sekarang masih ya. Cuman kita bertahap akan mengubahnya. Zaman dulu nih ngeliatin mobil kayak gini nih, ngerasain nggak? Oh, ngerasain. Masih ada Kak? Di mana Kak? Udah nggak ada. Oh, tapi pernah ngerasain. Pernah. Berarti kelihatan banget bedanya kan ya. Transjakarta sekarang sama dulu. Nah, ini adalah suatu wujud komitmen kita dari sisi pemerintah untuk bikin penyediaan layanan publik lebih baik, dan teman-teman di sini bisa jadi adalah generasi selanjutnya nih akan ngubah. Mungkin kita udah lihat keren sekarang ya Transjakarta adem dingin, walaupun masih bisa lama banget nih nunggunya gitu ya karena macet. Tapi bisa jadi teman-teman kakak-kakak di sini akan jadi generasi selanjutnya yang akan melanjutkan tongkat itu. Bisa jadi ntar bis sudah terbang ya. Anti gravitasi kayak di Marvel kan. Gokil gitu. Cuman ya itu, ini adalah mungkin materi yang akan disampaikan kakak, tapi buat 10-20 tahun lagi itu bisa kakak-kakak yang berdiri di tempat saya. Pastikan kakak-kakak punya mimpi itu di dalam hati, ya apalagi masih SMP. Kesempatan belajar kakak itu sangat gede, apalagi saya percaya di sini ketua kelas semua ya, tadi ya kata ibu ya. Iya. Punya lebih banyak mimpi, punya lebih banyak kesempatan untuk bisa ngasih impact lebih gitu. Oke. Ini transportasi yang zaman dulu kurang 2004 nih udah sampai ngantri banget. Nah, mulai dari 2004 Transjakarta berdiri. Ada yang sistem namanya BRT. Nah, ini udah mulai nih warna-warna merah ya. Kalau sekarang kayaknya udah di terminal nih, udah diregenerasi lagi. Kemudian yang dulu awalnya kita berorientasi sama bus, misalnya teman-teman lagi di halte atau jadi karyawannya Transjakarta, aduh bisnya hari ini yang keluar berapa nih? 10 misalnya dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, sekarang kita orientasinya lebih ke teman-teman, lebih ke customer, lebih ke pelanggan, lebih ke penumpang. Kenapa? Karena kita percaya makin kesini tuh Transjakarta tuh makin punya saingan. Walaupun kita saling nolong ya, kayak sama kereta, kayak sama LRT, MRT, tapi sebenarnya itu saingan karena sama-sama penyedia layanan publik. Itu kenapa kita semua berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik ke teman-teman, rekan-rekan semua. Jadi fokus kita adalah ke pelanggan nih, meningkatkan layanan untuk mengubah persepsi sebelumnya, di mana awalnya dari jumlah bis yang keluar berapa, jadi lebih gimana ya caranya supaya teman-teman yang di sini belum pernah naik Transjakarta jadi naik nih. Mungkin dengan penyediaan Jaklingko tadi, Rupiah, bisa juga jadi pemberian sosialisasi kayak gini. Intinya menanamkan ke teman-teman, ini fungsinya apa sih? Hari ini saya dikumpulin di sini buat apa? Nah, inilah peran penting teman-teman yang bisa jadi akan jadi generasi selanjutnya nih. Karena kita pengen banget bikin lingkungan yang lebih ramah transportasinya dari sisi emisi, dari sisi segala macam.